Selamat pagi para saudara dan saudariku dimanapun kita berada atau saudara dan saudari berada. Pada pagi yang indah ini saya ingin berbagi kepada kita semua tentang Stefanus martir pertama. Saudara dan saudariku yang baik, seringkali kita sebagai pengikut Kristus yang telah dibaptis, bahkan yang telah menerima sakramen penguatan atau krisma. Seringkali kita sebagai pengikut Kristus, memang kita barangkali mengenal identitas Kristus itu secara lahiriah. Kita mengenal Kristus itu di mana dia lahir, di mana dia dibesarkan, siapa orang tuanya. Bahkan kita mengetahui secara lebih detail lagi di mana Kristus itu berkarya dan disalibkan. Tetapi kalau hanya sebatas mengenal saja tanpa mengalami Kristus, itu bukanlah iman yang radikal, tetapi hal yang utama, hal yang fundamental yang harus kita alami dengan Kristus itu adalah merasakan kehadiran Kristus itu, mengalami eksistensi Kristus itu di dalam diri kita. Orang yang mengalami Kristus itu di dalam dirinya, orang yang mengalami bahwa Kristus itu bekerja di dalam dirinya, maka orang itu akan dapat melakukan cinta kasih kepada sesamanya. Ia akan bertindak dengan baik, berperilaku dengan baik, dan bermoral dengan baik. Itulah orang yang mengalami Kristus. Ia dapat mencintai sesama dan mencintai Allah. Karena apa? Karena cinta itu berasal dari Allah. Allah lah yang menggerakkan hati manusia untuk melakukan cinta dan bersaksi. Saudara dan saudariku yang baik, pada pagi yang indah ini saya ingin berbagi kepada kita kisah Stefanus martir pertama, yaitu bisa kita baca pada kitab Para Rasul bab 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus adalah orang yang saleh, bijaksana. Dia dipilih para rasul untuk mewartakan Kristus yang telah bangkit itu. Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, maka dia dapat berkata-kata dengan bijaksana tanpa dapat dilawan oleh lawannya untuk berdebat, karena dia diinspirasi oleh Allah, sang sumber pengetahuan dan sang sumber kebijaksanaan. Itulah hikmat yang dialami oleh Stefanus yang mengenal dan mengalami Kristus itu di dalam dirinya. Lalu kita bisa membaca yaitu tuduhan terhadap Stefanus ayat 6 Kisah Para Rasul bab 6 ayat 11. Demikian. Lalu mereka menghujat beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucap kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Ini adalah cara lawan Stefanus untuk menjatuhkan dia.
Tetapi Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dia dapat bersaksi untuk mewartakan Kristus dengan mati, rela mati. Itu bisa kita lihat pada Kisah Para Rasul bab 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara dan saudariku yang baik, Stefanus yang memiliki hikmat yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu melihat langit terbuka, melihat Yesus Kristus berada bersama Bapa. Itu adalah karunia yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada Stefanus, yaitu dengan kesucian hatinya, dengan kesalehan dirinya, dia dapat melihat keberadaan Allah, melihat situasi surga, dan di situ Anak Manusia bersama dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah anugerah terbesar, misteri yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Stefanus secara cuma-cuma, karena hidupnya, kesaksian hidupnya mewartakan Kristus itu memang secara total atau radikal sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kemudian kita bisa baca pada Kisah Para Rasul bab 7 ayat 59. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara dan saudariku yang baik, Stefanus meskipun telah dirajam, meskipun telah dilempari dengan batu, tetapi dia tetap mau memaafkan orang yang memperlakukan dia secara tidak adil. Karena apa? Karena dia memiliki cinta. Dan cinta itulah yang membuat dia rela mengetahui identitasnya sebagai pengikut Kristus, mengetahui bahwa ia sejahtera dengan Allah, maka dia dapat memaafkan sesamanya dengan tulus dan baik, yaitu terdapat pada yang saya baca ayat 60, yaitu, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dosa sama dengan Kristus ketika ia hendak mau meninggal di kayu salib. Yesus berkata, Yesus memaafkan orang yang telah membunuhnya. Itu adalah cinta meskipun telah disiksa, tetapi Yesus Sang Juru Selamat itu dapat memaafkan orang-orang yang memperlakukannya tidak adil dengan baik. Demikianlah orang yang mengalami Kristus itu seperti Stefanus, yang menjadi relevansinya untuk kita. Kita sebagai pengikut Kristus yang telah dibaptis, yang telah mengenal Kristus itu, apakah kita sudah mengalami Kristus itu di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita? Untuk dapat mengalami Kristus itu, terlebih dahulu kita mencari Kristus itu, menemukan Kristus itu di dalam keheningan, di dalam doa, dengan berdoa, dengan rendah hati kepada Kristus itu. Disitulah kita akan dihantar untuk memahami eksistensi Kristus itu, keberadaan Kristus itu. Maka roh kita akan diisi dengan cinta kasih Kristus itu. Maka cinta kasih Kristus itu akan dapat kita wartakan kepada sesama kita dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di sekolah, di tempat kerja kita.
dengan membawa cinta kasih itu, itulah kita telah membawa wajah Kristus, memberi kesaksian. Kesaksian kita pada zaman sekarang ini bukan dituntut kita seperti Stefanus, tetapi kita adalah sebagai pengikut Kristus melakukan cinta kasih, kebaikan. Tetapi sebagai pengikut Kristus yang radikal, bahwa keberadaan kita, hidup kita, ketika kita mengenal Kristus itu, hidup kita ini bukan berharga lagi bagi kita. Karena apa? Kehidupan nyawa kita ini hanyalah sementara, tetapi kehidupan yang kekal hanya berada di surga. Untuk mencapai kehidupan yang kekal itu hanya melalui Yesus Kristus yang tersalib itu. Dialah jalan satu-satunya menuju Bapa. Saudara dan saudariku yang baik, kehidupan kita yang sementara ini marilah kita gunakan dengan baik, karena kehidupan kita ini hanya terbatas. Selama kita berada di dunia ini, berusahalah melakukan yang baik, berusaha melakukan cinta kasih, agar suatu saat nanti, suatu hari nanti, ketika kita telah dipanggil oleh Allah itu, kita telah siap, hati kita telah siap menyambut Dia. Kristus yang telah bangkit itu, Kristus yang membuka jalan itu, agar kita dapat bersama Kristus dan para kudus dan para nabi dan para martir Stefanus di surga. Amin. Semoga bermanfaat.